Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desna Putriyani dengan NIM 511121142. Di sini saya akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pengamatan kepada sebuah produk yaitu Starbucks, suatu produk yaitu Starbucks. Nah, di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu produk merek yang saya amati yaitu Starbucks. Nah, Starbucks adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara. Starbucks menjual minuman panas, dingin, biji kopi, salad, sandwich, panas, dan dingin. Kue kering manis, cemilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, film sejak didirikan pada tahun 1971 di Setley sebagai pemanggang dan pengecer biji kopi setempat. Starbucks meluas dengan cepat pada tahun 1990-an. Nah, Starbucks membuka kedai baru setiap hari kerja. Satu tahap yang harus dilanjutkan sampai tahun 2000-an. Hingga kini Starbucks telah digandrungi oleh kalangan milenial, telah berkembang pesat. Nah, salah satunya juga ada di Indonesia yang sangat digandrungi oleh kaum milenial. Yang berikutnya yaitu bagaimana pengaruh lingkungan, demografi, sosial, budaya, teknologi, dan etis berkenaan dengan produk tersebut. Nah, demografi. Nah, bagaimana sih pengaruh lingkungan pada demografi? Yang pertama yaitu kan demografi. Nah, demografi adalah karakter demografis terhadap niat beli konsumen terhadap Starbucks di Surabaya. Maka peneliti mengambil jenis penelitian kuantitatif menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Penelitian ini menggunakan SPSS, populasi dan sampel penelitian gambaran populasi dan sampel populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam kurung Trisna Dewi, tahun 2012, P.45, kurung tutup, titik. Populasi dalam penelitian ini meliputi konsumen Starbucks. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik non-probability sampling, yang mana teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel, melainkan berdasarkan pertimbangan dari peneliti sendiri.
Yang berikutnya, bagaimana pengaruh lingkungan sosial gitu ya. Nah, kalau sosial tuh Starbucks ini tuh mengusung ke dalam program tanggung jawab sosialnya, di mana program tersebut tuh sejalan dengan strategi pemasaran perusahaan yang menggunakan green marketing strategi. Nah, kegiatan CSR yang dilakukan oleh Starbucks Coffee adalah dengan memberikan bantuan air bersih kepada daerah-daerah yang masih kekurangan air bersih. Nah, CSR di Starbucks Coffee ini dilakukan dengan cara menjual air mineral kepada konsumen yang tersedia di gerai-gerai resmi Starbucks di seluruh Indonesia. Konsumen yang membeli air mineral tersebut, hasil penjualannya akan digunakan untuk pembangunan tower air bersih di daerah Indonesia bagian timur. Starbucks Coffee sebagai green company menyadari bahwa semakin meningkatnya jumlah konsumen Starbucks Coffee, maka akan semakin tinggi pula semakin tinggi pula produksi limbah dihasilkan. Pentingnya konsumen ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian bumi mendorong Starbucks Coffee untuk meluncurkan berbagai program CSR untuk membantu menyeimbangkan ekosistem lingkungan. Yang berikutnya, budaya. Nah, di pengaruh lingkungan budaya yaitu pengaruh lingkungan budaya pada awal kehadirannya di Indonesia, keberadaan Starbucks Coffee dianggap tidak rasional karena kebiasaan Indonesia minum kopi biasa didapat di warung-warung kopi dengan harga yang sangat murah. Harga secangkir kopi Starbucks di Indonesia sangat mahal. Dan dari sisi harga jelas bahwa kopi Starbucks dikhususkan untuk kalangan menengah ke atas. Budaya Amerika banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia, mulai dari style, kebiasaan musik, mulai dari style, kebiasaan, musik, film, dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong Starbucks sangat sukses di Indonesia. Banyak orang-orang yang mulai ngopi dan menghabiskan waktu bersama dengan rekannya di Starbucks Coffee. Dikaitkan dengan budaya Starbucks memang identik dengan Amerika dan gaya hidup Barat di Indonesia. Budaya minum kopi di masyarakat sebelumnya hanya semata dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk menjaga agar tidak mengantuk saat menyupir, jaga malam di kompleks, dan lain sebagainya. Yang berikutnya bagaimana pengaruh lingkungan teknologi pada si produk ini gitu ya, produk Starbucks ini. Jadi teknologi itu pada saat ini gitu generasi milenial sangat menyukai dua hal, yaitu kopi dan teknologi. Kaum milenial kaum milenial tidak lepas dari yang namanya teknologi, terutama handphone. Anak muda zaman sekarang sangat suka berkumpul di suatu tempat sembari menikmati sebuah hidangan ditemani dengan kopi. Salah satu contohnya yaitu Starbucks. Alasan tersebut telah mendorong Starbucks secara signifikan seperti disampaikan oleh CEO Kevin Jackson. Nah, dalam CEO Kevin Jackson berkata, kami berada dalam bisnis yang terhubung dengan pelanggan dan menciptakan lingkungan yang jalani. Kata Jackson kepada Yahoo Finance dalam ajang Starbucks Leadership Experience di Chicago. Dari pernyataan tersebut pun kita
tahu bahwa teknologi sangat berperan penting bagi salah satu kedai kopi ternama ini. Menyusul target menengah ke atas, Starbucks menerapkan konsep kenyamanan bagi pelanggannya, dimulai dari kedai kopi yang sangat mewah dan juga melengkapi fasilitasnya dengan berbagai teknologi modern saat ini seperti WiFi. Nah, itu sehingga membuat para pelanggan tuh betah untuk berlama-lama di kedai kopi mereka dan juga meninggalkan kesan baik saat pelanggan menutup pintu untuk keluar dari toko. Lalu di lingkungan etis, nah Starbucks Coffee Company, perusahaan kedai kopi internasional yang kini memiliki inisiatif yang strategis untuk memastikan bahwa bisnis yang dibangunnya tersebut berada pada jalur yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kumpulan inisiatif tersebut diberi nama Starbucks Shared Planet dengan slogan UN Starbucks. It's bigger than coffee. Nah, Starbucks Shared Planet berkomitmen untuk melakukan bisnis dengan cara yang baik untuk masyarakat dan planet. Ada 3 pilar yang menjadi acuan Starbucks Shared Planet dalam melakukan kegiatan CSR adalah yang pertama ethically searching, nomor 2 environment stewardship, nomor 3 community involvement. Yang berikutnya yaitu bagaimana jika Anda bagian C yaitu Anda seorang pemilik atau manajer dari perusahaan, strategi apa yang akan diambil memenangkan persaingan di lingkungan domisili berkenaan dengan poin B. Nah, pada lingkungan demografi, nah Anda gitu ya menjadi seorang manajer, strategi apa yang akan diambil demi memenangkan persaingan strategi yang saya ambil adalah berpikir dan melakukan strategi khusus agar demografi atau penduduk Indonesia bisa menggunakan produk yang kita jual. Lalu di lingkungan sosial, jika saya menjadi manajer di perusahaan Starbucks, saya akan lebih ke mengevaluasi gitu dan menambahkan kebijakan lainnya yang belum dibuat, terutama di Indonesia. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya heterogen. Jadi saya akan membuat kebijakan yang bisa diimplementasikan di negara Indonesia itu sendiri, seperti menarik para pekerja untuk menanam kopinya dan mengolahnya, serta memberikan pelatihan juga kepada para petani kopi di Indonesia agar mempunyai kualitas yang lebih baik dari saat ini. Nah, pada lingkungan budaya, ada yang menjadi seorang manajer strategi, apa yang akan diambil demi memenangkan persaingan. Nah, strategi yang pertama diambil adalah dengan cara mengerti dan paham terlebih dahulu bagaimana budaya dari setiap negara. Namun, Indonesia sendiri memiliki budaya yang memang pas sekali dengan kopi. Jadi, strategi yang diambil jika saya memiliki perusahaan kopi ini adalah dengan cara yang pertama, membaca diskon atau potongan harga untuk produk kopinya. Yang kedua, kemasan dibuat semenarik mungkin, seperti kemasan dibuat ada unsur batiknya gitu. Terus pada lingkungan teknologi itu tuh jika saya menjadi seorang manajer gitu ya di Starbucks, strategi yang akan saya lakukan untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan teknologi
yaitu mungkin merubah pengolahan dan operasional perusahaan, seperti karyawan mungkin tidak perlu hadir ke kantor untuk bekerja, melainkan mereka dapat melakukannya di rumah asalkan tersambung dengan internet. Atau mungkin pembuatan produk secara otomatis dengan menggunakan robot agar mengurangi tenaga kerja manusia. Nah, pada lingkungan etis, jika saya menjadi manajer di perusahaan Starbucks, mungkin masih sama kebijakan yang dilakukan oleh Starbucks saat ini terhadap lingkungan etis. Nah, saya akan lebih mengevaluasi dan menambahkan kebijakan lainnya yang belum dibuat, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya heterogen. Jadi saya akan membuat kebijakan yang bisa diimplementasikan di negara Indonesia itu sendiri, seperti menarik para pekerja untuk menanam kopinya dan mengolahnya, serta memberikan pelatihan juga kepada para petani kopi Indonesia agar mempunyai kualitas yang lebih baik dari saat ini. Nah, berikut ini adalah dokumentasi setelah saya melakukan pengamatan. Dan ini ada tempat Starbucks-nya salah satunya gitu ya di kawasan Bandung kebetulan. Dan inilah salah satu produknya. Mungkin sekian dari saya. Semoga maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dalam pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.